Apa kabarmu? Brother. Sehat kok? Sehat. Oke. Eh, Apa cerita? ini kita lihat hari ini Nah, eh Loser itu ada meninggal nih. Kita cerita tentang Loser pada zaman kita dulu. Masih ingat nggak kok story-story masa lalu di zaman-zaman bahola kita? oh, ada kasus yang terbaru ya sekarang di Loser tuh. Yang Ada. meninggal dunia. Nah, Pendaki. ada pendaki yang dari Binjai Nah, itu melakukan pendakian di Gunung Loser dari Kedah, tempat kita dulu nih. dari Kedah ya, Dari jalur Kedah. Kedah ya berarti. Iya. Nah, saat ini infonya adalah dia meninggal di lapangan bola ya, dan Ah. dikebumikan di lapangan bola juga yang pada saat kita lewatin. Oh, berarti nggak dibawa turun ya? Enggak. Nah, menurut pengalamanmu pada saat itu, seingatmu dulu, Nah, mendaki Loser itu gimana sih dari pertama sampai akhir tuh, tahun berapa dan zaman siapa sih gitu? eh seingatku ya, kan itu kita pernah sama pendakian Loser ya. Iya. Jadi Siapa aja kita kemarin? siapa ya kawan-kawan kita itu anak-anak 2 tingkat di bawahku ya. Ada Yuda Wirabuana, ada Wanol, Pilar Bayu tuh ada Hanapi. si Hanapi, 5 ya. Bang Aman, Sama senior kau, Bang aku, ya kan? Ya, Nah, sama Mapala Banten. Dari Banten tuh, Mapala Laut ya kalau nggak salah ya. Mapala Laut Banten itu dari karena bersamaan lah dengan time schedule kita, mereka juga ikut di tim pendakian sama-sama naik lah gitu. Berapa hari saat itu? Kalau schedule normalnya 14 hari. Jadi perbekalan tuh 14 hari tambah 2 hari ya kan, cadangan kan. Jadi total rencana 14 hari, tapi logistik kita bawa 16 hari. Oh, dilebihkan ya, ya, Dilebihkan 16 hari. Sistem tanam. Sistem tanam tuh ya. Nah, kamu mau tanya apa lagi nih? Ini mumpung kita sini nih. Nah, pengalaman yang apa ya? Yang berkesan lah pada saat itu mendaki. Ini kan pertama itu kita berat tuh berapa kilo ya? Ransel harus minimal berapa liter tuh ya? Kalau cerita persiapan lah ya, misalnya kayak untuk berapa liter, memang kita timbang itu waktu itu, kita usahakan berat itu sama, terdistribusi sama kan gitu, karena ada persiapan. Jadi sebelum berangkat kita timbang satu orang carrier-nya masing-masing tuh rata-rata 30 kilo lebih. Itu dari peralatan, kemudian logistik yang kita bawa semuanya, peralatan pribadi juga, itu satu orang itu bisa sampai 30 kilo. 30 kilo ya? 30 kilo satu orang gitu. Belum termasuk depek. Kan kita ada bawa 2 ya. Satu di punggung belakang, carrier, satu lagi depek. Itu. Jadi sekitar gitulah beban untuk carrier 30 kilo gitu. Nah, ini kan permasalahan banyak orang naik gunung ini kan seharusnya punya persiapan ya gitu. Nah, persiapan mulai dari fisik, siap itu logistik ya bagaimana, siap itu apa namanya, materi uang seperti apa. Dikala itu ini punya prepare-nya kita berapa lama ya? Kalau preparation itu kita mulai persiapan fisik tuh ada sekitar 2 bulan lah. 2 bulan ya? Seingat saya 2 bulan. Intensif ya tapi ya. Jadi kita memang tiap hari terjadwal. Kemudian tim itu kan seleksi juga, tapi seleksinya itu seleksi berjalan. Jadi bagi yang memang udah form ikut ya, dia tetap lanjut. Tapi dalam masa 2 bulan itu ada yang mundur sampai tersisi ya berapa orang lah yang memang membulatkan tekad untuk berangkat gitu. Yaitu kita yang tadi 5 orang tadi itu. Standarisasinya ini kan ada kejadian nih sakit hipotermia ya. Yang kejadian meninggal hipotermia ini kan banyak yang merasa hipotermia itu gampang gitu. Itu kan tergantung kondisi fisik badan kan gitu. Ya, Bisa kau jelaskan dulu.
Kalau masalah hipotermia ya pengalaman kita kan memang itu memang cuaca dingin, ya kan. Dia memang tidak minus, tapi mendekati titik nol. Semisal kayak di puncak Loser tuh yang waktu kita ada badai ya. Hmm. Puncak Iya, iya, Leuser ya. Leuser. Jadi di atas tuh ada puncak Loser, ada puncak Leuser. Jadi yang pertama jumpa itu Leuser kalau dari jalur biasa gitu ya. Itu Leuser itu kita punya pengalaman 6 derajat ya, 6 derajat Celcius di puncak Leuser itu waktu itu. Leu ya. Leuser. Loser. Kalau Leuser dia tergantung cuaca. Maksudnya gini ya kan, apakah badai, apakah malam, apakah pagi gitu ya, apakah cuacanya mendung, hujan gitu. Jadi Leuser itu pada saat kita jumpa hujan ya, kemudian badai itu 6 derajat sampai 6 derajat di puncak Leusernya. Waktu kita di Leuser itu kan udah siang ya, jadi agak terbuka awannya dan matahari masuk. Jadi tidak terlalu dingin kalau di Leuser itu waktu kita dapat di sana. Kemudian waktu itu memang cukup dingin lah dengan 6 derajat itu dengan peralatan kita yang seadanya gitu kan, memang cukup dingin sekali. Itu sampai ke tulang-tulang sampai beku. Jadi memang mengkhawatirkan, tapi memang kita berusaha supaya dilatih untuk merespon cuaca dingin seperti itu. Oh. Nah, pengalamanmu nih waktu naik Loser. Pernah nggak apa ya, kendala atau merasakan ya untuk hipotermia, atau pernah nggak merasakan hipotermia? Hampir. Loser. Kalau sampai hipotermia itu nggak pernah. Jadi relatif aman lah gitu ya, karena kita juga mengukur gitu ya. Semisal kayak di puncak pertama ya, puncak apa tuh namanya? Puncak Angkasan. Angkasan ya. Iya, Angkasan. Kan menuju Angkasan itu kan kita melewati Perdu yang memang pada saat kita melewati Perdu itu dingin sekali, angin kencang menerpa sekali ya, gitu, sangat dingin sekali dan memang kita jalan itu memang satu itu tidak berani ada berjarak, ada yang 20 meter, 15 meter, jadi tidak berdekatan, tapi kita masih bisa memantau lah gitu. Artinya berusaha supaya kalau misalnya terlalu dingin atau apa gitu ya, jadi tetap bisa termonitor. Artinya safety lah gitu dalam pendakian itu. Jadi kalau misalnya ada kawan yang kena trouble gitu ya, itu masih aman gitu. Karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau misalnya ada hipotermia jatuh tiba-tiba kolaps, kita masih bisa dalam pemantauan gitu. Nah, ini kan hipotermia masalah suhu tubuh ya, badan ya, atau ini kan. Jadi ada nggak perlu latihan fisik untuk supaya menghindari hipotermia ini? Mungkin lebih ke ini ya, bukan faktor kondisi fisik ya, tapi faktor mental. Karena memang gini ya, kalau sudah kita dalam rasa kecemasan yang tinggi, kemudian tidak bisa mengendalikan diri ya, memang mental kita yang menjadi drop gitu. Contoh ini ya, kita pernah ya tadi di puncak Angkasan saya sudah segitu anginnya dingin kencang menusuk kulit kita ya gitu ya. Tapi dengan mental tadi gitu ya, itu masih bisa bertahan kita gitu. Nah, kemudian rasa kecemasan kan gitu, kecemasan yang terlalu berlebihan, ya kan? Misalnya, wah ini dingin ini, aku nggak bisa gitu kan, nggak bisa melawan dingin itu. Jadi sugesti saja yang dimunculkan. Kalau persiapan fisik normatif, karena kita kan menjaga kondisi fisik tubuh. Sudah seprima apapun, kalau namanya Loser mengangkat beban hari pertama, hari kedua itu, ya hancur juga kan gitu kan. Jadi lebih ke mental kita bisa mengendalikan sugesti tadi itu untuk melawan dingin tadi. Oh, jadi kalau mental seperti apa nih sebenarnya? Kalau sebenarnya gini ya, mentalnya adalah yang paling berat itu melihat perjalanan yang akan kita lalui. Misalnya gini, kita sudah sangat jauh sekali dari pemukiman. Ya. Yang kedua, kita tidak ada yang bisa diandalkan kalau misalnya terjadi apa-apa gitu ya.
Jadi melawan kecemasan itu harus kita lawan dari diri sendiri gitu. Maksudnya kita cara berpikir kita, sugesti kita bagaimana motivasi. Ini tidak ada apa-apa. Ini hanya perjalanan biasa kita lalui ya. Kita bisa berjalan, masalah stamina fisik itu udah hampir tidak ada. Apalagi hari-hari pertama, bayangkan 30 kilo ya, yang harusnya kita tempuh sampai awal saja ya, misalnya kayak dari apa dulu, gajah-gajah itu apa namanya? Kerbau ya, kandang kerbau. Kadang badak Kadang badak, bukan, di bawah. di bawah. Ada di bawah Pucuk Angkasan tuh yang pertama kali keluar dari Kedah. Oh iya iya iya. Nah, itu aja cuman sekitar berapa kilo ya? 2 kilo atau 1 kilo itu kita bisa sampai berjam-jam. Karena jalan mendaki drop, duduk lagi kan gitu ya. Jadi kalau kita ikutkan, udahlah enough lah, aku mundur, pasti mundur kita gitu. Jadi masalah mental itu adalah masalah kita membiasakan diri aja. Melawan rasa sakit, melawan rasa kecemasan, melawan rasa jenuh. Jadi itulah mental tadi gitu. Jadi mental kita itu tetap sugesti dari kita. Sugesti berarti ya. Sugesti kita. Kalau kita ikutkan pasti pulang hari pertama. Pasti pulang hari pertama itu. Kalau misalnya kita mengikutkan mental kita yang lemah tadi, tapi kalau kita mengikutkan mental kita yang kuat, punya melihat ini adalah rasa sakit yang harus dilawan. Ini rasa cemas yang harus tidak perlu dikhawatirkan. Ini jalan terus. Itulah mental tadi. Oh gitu. Nah kalau misalnya kayak dengan mental nih kan, jadi biasanya kan orang banyak yang langsung udahlah aku di sini aja lah. Nah kayak mana cara menanggapi ya? Gitu ya. Jadi ada dalam satu tim tiba-tiba mendapatkan kayak gini lah, hipotermia atau sakit atau lukanya luka dan lainnya. Ya. Nah misalnya kemarin kan kita ada 6 orang ya kemarin kan, tambah anak mapel laut Kalau jadi 3. 9 ya. Ya. Sama guide 1 ya 10. Guide 2. Guide 2 ya. Bang apa? Saya lupa Pak nih. Isa, Pak Wo, Pak Wo sama Pak Isa dengan Bang siapa? Lupa. Kok lupa kali kok? kita lupa karena itu kan dia kan nyusul dengan orang Siripai Iya. ya kan, dengan Roganda. Ya, kalau yang sampai ke puncak Pak Wo Leti, ya. Sama Pak Wo aja. Jadi itu salah satu ada yang lelah lah atau sakit lah kita anggap. Ya. Nah itu menurutmu ditinggalkan atau bagaimana nih sebenarnya? Memang prepare ya. Kalau masalah kaki lecet itu hampir semua, ya kan. Kedua ada kayak Hanapi atau siapa itu yang masalah sepatu ya kan. Lupa ingat lah. Iya, gitu, iya. kan. Sepatu tuh biasanya hancur gitu ya. Hancur, diikat-ikat tali, pokoknya Celana juga koyak gitu ya. Itu hal-hal biasa lah gitu. Jadi artinya gini kan, memang pengalaman itu, apalagi dulu ya, dulu tuh kan kita memang masalah equipment itu tidak secanggih sekarang kan gitu. Alat komunikasi, GPS apa segala macam itu nggak secanggih sekarang lah gitu. Nah jadi memang kita memang kemampuan individu ya itu memang harus kita penuhi gitu. Jadi kita tidak bisa berpegang, waktu dulu tidak bisa berpegang pada teknologi. Kalau sekarang mungkin lebih mudah kan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya jadi pendakian ada yang sakit tadi atau trouble, ini pilihannya tidak bisa menunggu. Ya gitu, waktu itu ya gitu. Jadi memang kita push saja, secapek apapun, seletih apapun, selecet apapun, jalan saja walaupun pelan gitu. Nah itu dia target kita gitu. Jadi tiap malam tuh kan ada evaluasi, briefing kita kan gitu kan. Kira-kira gimana kondisi tubuh, ada yang sakit, ada yang gini. Itu mental. Sampai kan kayak Bang Aman juga kan, dia menahan rasa sakitnya waktu itu gitu kan. Dia ada juga rasa sakit yang waktu itu saya lupa juga. Tapi kondisi tubuh kurang fit juga pada waktu itu, dan memang dia tidak ada memutuskan untuk berhenti kan gitu. Semua satu tim kita tidak pernah memutuskan untuk berhenti atau ada yang tinggal atau balik turun gitu, nggak ada. Nah kemudian yang menjaga kita supaya bisa tetap pada tujuan, yaitu puncak itu pada saat kita menemukan lokasi baru. Oh ini begitu kita sampai jumpa di Pucuk Angkasan, oh ini Pucuk Angkasan. Begitu kita turun ke lembah, oh ini lembahnya. Begitu ke Bipak 1, Bipak 2, Bipak 3,
kemudian Sungai Alas, Iya, kemudian lapangan bola, Iya. kemudian Tapak Harimau, yang macam-macam, yang hal-hal baru yang betul Puncak kita Putri. Puncak Putri baru kita lihat, kita saksikan, itu yang membuat kegembiraan kita, pencapaian kita, gitu. Step by step menuju Nah, ke jadi puncak. begitu ada satu hal yang baru, ada tempat yang baru yang belum pernah kita kunjungi, itu semua terobati. Gitu. Rasa lelah, rasa cemas itu terobati. Gitu. Nah, itu aja penjaga semangatnya, karena memang perjalanan panjang itu, bayangkan saja menuju puncak itu 7 hari kan, gitu ya. Menuju perjalanan puncak 7 hari. Jadi setiap hari kita akan temukan tempat-tempat yang baru, lokasi baru, pemandangan baru, gitu kan. Yang berbeda yang tidak pernah kita lihat. Itulah yang menjaga semangat kita untuk tetap bisa konsisten sampai puncak. Nah, ini terakhir nih. Pengalaman yang paling diingat pada saat pendaki Loser itu apa di dalam benakmu? Kalau yang paling diingat ya, kalau pribadi itu saya pernah, saya lupa nama tempatnya sebelum menuju lapangan bola pastinya itu kan. Tapi itu pada saat waktu mau turun, ya. Jadi pada saat waktu mau turun itu sudah memang kondisi lebih sakit sebenarnya turun tuh kalau saya ya gitu. Karena menahan lutut ya. Karena turunan, walaupun di Loser itu naik turun gitu. Tapi pada saat pulang itulah yang paling menahan rasa sakit sebenarnya gitu. Karena faktor kelelahan ya gitu. Dan waktu itu kita kena hujan deras. So deras Lebat ya, benar-benar. deras sekali pulang itu. Sampai jarak pandang pun hanya sekitar 2 meter Nggak ya. kelihatan sama sekali ya kan gitu. Dan waktu itu persediaan tubuh yang bisa hangat tuh sedikit, coklat ya. Coklat. Jadi Makanan ya. coklat itu memang selain air lah ya. Kalau air kan banyak di selama perjalanan itu. Jadi makanan itu, biskuit tuh nggak ini lagi, nggak menambah kalori kita, menambah energi, kurang lah gitu. Tapi coklat itu bisa menambah energi kita kan gitu kan. Jadi memang walaupun sedikit itu kita makan gitu kan. Jadi itu yang ngebuat kita tetap dalam kondisi yang tubuh yang bagus gitu. Yang ingat. Dan ingat saya ini, saking derasnya hujan itu seperti masuk air itu ke dalam paru-paru. Oh. Nah, itulah perasaan saya waktu itu. Itu kalau saya agak panik gitu. Kok airnya sampai ke paru-paru ya gitu kan. Tapi udah sesak nggak napas. Tapi secara logika bukan air itu masuk paru-paru. Mungkin waktu itu cemas. Karena hujan begitu deras, dingin gitu kan, sampai kayaknya ini basah baju tapi air itu masuk ke paru-paru. Ternyata bukan gitu. Nah, waktu itu kuncinya kita merelaksasikan diri. Kita stop dulu kan, berdoa gitu ya, mengingat Tuhan gitu kan. Karena waktu itu kita sempat berpikir, kok Piginya selamat, pulang nggak selamat kayaknya gitu. Dan itu dalam kondisi saling menguatkan gitu. Saya kayak si Yuwir ya gitu kan. Yeah. Yuwir kan lemah gitu kan. Kita pura-pura menyemangati dia padahal kita sudah dalam kondisi lemah gitu kan. Iya. Ya kan? Saling menyemangati ya. Jadi saling Iya, menyemangati. iya. Begitu lelah kan, datang yang lain. Wah, kita menambah memberi motivasi kawan itu, ya kan? Padahal kita dalam kondisi lemah. Iya. Jadi itu kuncinya. Pura-pura bahagia aja gitu ya. Padahal terluka gitu. Jadi pura-pura kuat padahal kita lemah gitu. Kadang guyonan, candaan, Ya, tingkah konyol itu pun membuat semangat dalam tim juga ya. betul. Menjaga semangat tim gitu. Kita saling memotivasi padahal kita dalam kondisi lemah gitu. Cuma karena kita memberi penguatan, ayo kuat yuk, bertahan gini-gini ya kan. Jadi kita terbangun juga, aku kuat jadinya gitu. Padahal kita udah setengah mampus juga gitu kan. Iya. Hal-hal yang kayak gitulah yang di perjalanan mungkin jadi motivasi atau trik mungkin ya bagi adik-adik atau kawan-kawan semua yang dalam melakukan pendakian. Dan paling utama adalah berdoa gitu. Doa ya. Doa, kemudian tak boleh kita sombong, Ya, sombong nggak boleh. angkuh gitu kan. Kita tetap dalam apa namanya, rendah hati lah gitu, memandang sesuatu persoalan gitu kan. Kemudian menjaga sikap lah gitu, menjaga sikap tidak berlebihan. Karena waktu dulu kan ada contoh ya, kita nggak bilang Mapala, waktu itu kan ada Mapala duluan yang daripada kita. Iya, betul. Dia sudah sampai 3 kali atau berapa kali gitu. Jadi ada Loser, ada Loser ya, Mapala dari Aceh waktu itu kalau nggak salah saya. Sudah 3 kali dia ke Loser itu, 3 kali tidak ketemu puncak Loser ya, gagal. Badai turun kan, ingat kan? Oh gitu, ya. Jadi
semakin kita menginginkan sesuatu dengan ambisi yang berlebih atau apa, bisa jadi alam itu berkata tidak, gitu. Sampai terakhir pun juga dia paksakan, dia nginap 1 malam, logistiknya kurang, akhirnya dia yang ketiga kali ini aku gagal bang, katanya. Waktu kita nyampe puncak kan kita besok gitu kan, nah dia waktu itu nunggu besok dia nggak bisa lagi, akhirnya pulang. Nah, jadi seperti itu kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menaklukkan alam. Kita bersahabat dengan alam. Dan memang alhamdulillah rezeki kita sore kita nyampe, kita ngecamp bermalam 1 malam, baru besok pagi dilanjut dengan ke Kolam Badak, kemudian ke Puncak Loser. Kan itu dapat semua kita kan gitu. Akhirnya itulah yang menjadi kunci, saya kira kita bisa menjaga diri kita ya, tidak boleh sombong gitu. Nggak boleh sombong. Ya, alam itu tidak untuk ditaklukkan gitu. Alam tidak untuk ditaklukkan. Tidak untuk ditaklukkan gitu. Jadi memang kita menjaga itu tadi. Itu aja triknya mungkin. Ya. Oke. Nah, terakhir nih pesan kesan Ya. untuk para pendaki pemula atau pertama kali untuk mendaki Loser nih. Kira-kira dari Bang Edo ini apa? Jadi sebenarnya kalau pemula, kita juga pemula waktu itu kan, karena baru pertama kali mendaki Loser kan gitu. Jadi pesan saya sih sebenarnya, jadikanlah perjalanan itu lebih punya nilai, punya value gitu kan. Walaupun sekali. Di Loser itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita gali ya. Contoh, kita pendakian Loser itu bukan hanya pendakian, tapi kita kan ada ekspedisi Nepenthes sebagai pencatatan ya, ekspedisi untuk menginventarisasi ya, inventarisasi Nepenthes. Waktu itu ada sampai hampir 100 ya, 100 jenis yang kita identifikasi ya, yang kita temukan dalam sepanjang pendakian. Jadi maksud saya gini, untuk pemula sekalipun gitu ya, jadikanlah perjalanan itu memiliki nilai ya, memiliki kontribusi terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita daki gitu. Nah, jadi makanya kita lakukan bukan hanya sekedar pendakian, tapi kita lakukan inventarisasi kantong semar atau Nepenthes kan gitu. Nah, jadi ada oleh-oleh yang kita bawa pulang gitu. Dan memang alhamdulillah berhasil kan gitu. Pergi pulang selamat, inventarisasi data selesai ya gitu ya kan. Sepanjang jalur pendakian, jadi itu sangat bermakna gitu. Daripada kita sekedar mendaki untuk menaklukkan alam. Jadi saya kira itu aja kunci dari untuk bagi yang mau memula ya gitu. Jadikanlah perjalanan itu bermakna dan memiliki nilai. Nah, itulah pesan kesan dari Bang Edo PT yang udah pernah mendaki Gunung Loser di Nangro, Aceh Darussalam. Terima kasih. Ya, makasih bro. Tos dulu.